berjumpa kembali pada episode ketiga di YouTube KPU-ND dalam acara Obrolan Pemilu dan Demokrasi. Teman pemilih, pada hari ini kita akan membahas apa itu JDIH. Nah, telah hadir bersama kita Ibu Rosita Deso. Selamat pagi, Ibu. Pagi juga. Apa kabar, Ibu? Kabarnya baik. Teman pemilih, seperti apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk kita lebih mengenal dan lebih sayang sama narasumber kita ini, ada baiknya saya mempersilakan Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Ibu host. Jadi teman pemilih, ketika kita mau bicara tentang JDIH, dan sebelum saya memperkenalkan diri, di Sobat di JDIH itu ada tagline-nya. Kalau di KPU itu teman pemilih, di JDIH itu ada Sobat JDIH. Baik, Sobat JDIH, nama lengkap saya Maria Rosita Deso, akrab disapa Ros atau Uca. Saya saat ini menjadi anggota KPU Kabupaten ND yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. Ini pertemuan singkat kita dengan narasumber kita pada hari ini, di mana Ibu Ros ini merupakan salah satu anggota KPU Kabupaten ND. Nah, Ibu, sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang JDIH itu sendiri. JDIH itu apa sih, Ibu? Dan dasar hukumnya apa? Baik, terima kasih Sobat JDIH. JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, adalah wadah atau sarana pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang secara teratur, tertib, dan berkesinambungan, serta sebagai sarana pemberian informasi publik secara cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses oleh Sobat JDIH semua. Dan dasar hukumnya ada beberapa dasar hukum. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, ada PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Kota. Ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan JDIH. Ada PKPU Nomor 8 2019 bagaimana telah diubah beberapa kali menjadi PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Kota. Ada PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Kota. Ada keputusan 134 tahun 2016 tentang JDIH KPU. Ada keputusan KPU yang terbaru nih, ada keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan JDIH di lingkungan KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Kota. Oh, banyak juga ya, Bu, aturannya. Berarti JDIH itu sendiri merupakan sarana pelayanan informasi dari produk hukum itu sendiri ya, Bu ya, dan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya, benar sekali. Jadi produk atau sarana atau wadah dari produk hukum atau pemberian informasi kepada Sobat JDIH semua. Nah, Ibu, untuk di KPU-ND itu sendiri, JDIH itu sudah mulai terbentuk sejak kapan, Bu? Baik, terima kasih. Untuk di KPU Kabupaten ND, JDIH sudah terbentuk dari tahun 2020 dengan adanya SK Nomor 8 Tahun 2020. Berarti baru ya, Bu ya, terbentuknya JDIH di KPU Kabupaten ND. Benar sekali, baru masuk tahun kedua ya, tahun 2000, dari 2020 ke 2022 ini. Nah, Ibu, apa tujuan dan fungsi dari JDIH itu sendiri? Nah, Sobat JDIH, ada beberapa tujuan dari terbentuknya JDIH. Yang pertama itu menjamin ketersediaan produk hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses oleh Sobat JDIH. Yang kedua itu menjamin penyimpanan produk hukum. Nah, tujuan yang ketiga itu menjamin peningkatan kualitas pembangunan hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan di bidang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan nanti. Jadi nih, Bu, sudah berapa banyak
produk hukum yang dipublikasikan di JDIH. Baik, terima kasih Sobat JDIH. Sampai saat ini dari tahun 2020 hingga saat ini sedang kita bincang-bincang, sebenarnya di laman JDIH KPU Kabupaten ND sudah ada 98 salinan produk hukum. Dan di JDIH itu sendiri tidak hanya produk-produk hukum atau salinan produk hukum saja yang diunggah, tapi di situ juga teman-teman atau Sobat JDIH juga bisa melihat informasi hukum dari KPU Kabupaten ND yang merupakan berita-berita dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten ND. Apakah semua produk hukum bisa diunggah pada laman JDIH? Baik, berdasarkan keputusan 10 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan JDIH, itu ada beberapa dokumen yang dapat diunggah ke laman JDIH. Yang pertama ada dokumen undang-undangan, yaitu berupa undang-undang dan peraturan KPU. Ada namanya dokumen penetapan yang berupa keputusan, yang ada dua nih, ada keputusan KPU dan keputusan sekretaris, baik dari tingkat pusat sampai di kabupaten kota. Yang ketiga ada namanya penetapan atau dokumen undang-undangan, itu yang berupa keputusan-keputusan dari pengadilan, itu baik di pengadilan umum, PT UN, PT Tun, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Ada yang namanya monografi hukum, yaitu berupa penelitian atau tulisan-tulisan atau informasi hukum yang dapat diunggah ke laman JDIH. Berarti nih Bu, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku nih, tidak semua produk hukum yang dihasilkan oleh JDIH dapat diupload pada laman JDIH. Ya benar sekali, jadi tidak semua produk hukum sebenarnya dapat di-upload ke laman JDIH. Nah, seperti keputusan-keputusan yang bersifat internal di dalam KPU sendiri atau KPU Kabupaten ND khususnya. Nah nih Bu, strategi apa dari KPU ND untuk pengelolaan JDIH ke depannya agar lebih baik lagi? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa strategi yang kita bangun. Itu yang pertama itu untuk teman-teman tim teknis. Teman-teman tim teknis ini adalah teman-teman pengelolaan JDIH di subbagian hukum. Yang pertama kita membuat SOP, itu sebagai kerangka acuan dalam pengerjaan pengelolaan JDIH, itu dalam pembuatan abstrak, penguploadan salinan produk hukum ke laman JDIH KPU Kabupaten ND. Yang kedua, strategi yang kedua yang kita pakai adalah sosialisasi ke berbagai kalangan. Kita lebih spesifik sosialisasinya lewat media sosial JDIH KPU Kabupaten ND. Jadi bisa lewat Instagram, lewat Facebook. Juga terus memberikan informasi produk hukum terbaru yang sudah diterbitkan oleh KPU Kabupaten ND. Dan itu produk-produk hukum itu tidak hanya diterbitkan oleh KPU Kabupaten ND yang kita publikasikan, tapi produk hukum yang sudah diterbitkan oleh KPU dari tingkat pusat, KPU provinsi, dan khususnya untuk kita KPU Kabupaten ND sendiri. Jadi nih Bu, harapan Ibu sebagai pembina JDIH dalam pengelolaan JDIH ke depannya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi harapan saya yang pertama sebagai pembina JDIH, yang pertama untuk teman-teman pengelola JDIH atau teman-teman tim teknis, dalam hal ini di subbagian hukum, itu mengupdate terus produk hukum ke laman JDIH, terlebih produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten ND sendiri, dan terus memberikan informasi secara cepat lewat media sosial JDIH. Yang kedua, harapan saya untuk Sobat JDIH nih, di mana saja berada, baik untuk teman pemilih, untuk peserta pemilu atau partai politik dalam hal ini, itu bisa mengupdate atau bisa melihat produk-produk hukum apa yang sudah dihasilkan oleh KPU, baik dari KPU tingkat pusat, provinsi, maupun ke produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten ND dapat dilihat di laman JDIH. Itu bisa di-download juga di situ, apalagi nih menjelang pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti. Nah, sekali. Di akhir obrolan kita nih Bu, Ibu dapat menyampaikan ajakan kepada Sobat JDIH ataupun teman pemilih untuk mengunjungi laman JDIH ataupun media sosial JDIH. Baik, terima kasih Sobat JDIH. Untuk JDIH sendiri itu sebenarnya dalam genggaman nih. Kalau Sobat JDIH pasti sudah memiliki HP Android ya. Jadi bisa di-download aplikasinya JDIH KPU RI. Nanti akan seperti ini tampilannya, nanti akan dilihatkan. Dan juga untuk Sobat JDIH KPU Kabupaten ND, itu dapat mengunjungi websitenya JDIH KPU Kabupaten ND dan memfollow juga akun media sosial
JDH Kabupaten ND seperti di bawah ini. Nanti ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Nanti bisa di follow biar bisa mengikuti terus perkembangan kira-kira produk hukum apa hari ini yang sudah diterbitkan oleh KPU Kabupaten ND sendiri. Kita patut berterima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu dan kesempatannya untuk mengunjungi podcast Opera, obrolan pemilu dan demokrasi. Dan teman pemilih jangan lupa untuk like, subscribe YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih.